Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Alkisah, di sebuah kota kecil yang cukup ramai namun tidak terlalu besar, hiduplah seorang lelaki bernama Abu Jahil. Nama yang, kalau boleh jujur, sudah cukup menceritakan wataknya tanpa perlu penjelasan tambahan. Abu Jahil baru saja menikah lagi, dan istrinya yang baru ini, namanya Zubaidah, adalah perempuan yang dikaruniai dua hal yang langka terjadi dalam satu manusia. Wajah yang rupawan dan tangan yang sungguh berbakat memasak. Gulai kambingnya bisa membuat tetangga pura-pura lewat 3 kali. Sop iganya mampu membuat orang lupa bahwa ia sebenarnya sudah kenyang sejak tadi. Melihat anugerah yang ada di dapur rumahnya, Abu Jahil pun berpikir satu-satunya aktivitas otak yang sesekali ia lakukan. Kenapa tidak kubuka saja warung makan? Dan begitulah, berdirilah sebuah warung makan yang dalam waktu singkat menjadi terkenal di seantero kampung. Bukan karena papan namanya yang bagus, bukan pula karena Abu Jahil ramah kepada pelanggan, itu tidak mungkin terjadi. Melainkan semata-mata karena masakan Zubaidah yang membuat siapapun yang mencicipinya seketika melupakan segala kesedihan hidup. Setidaknya selama ia masih mengunyah. Para tetangga pun berbisik-bisik dengan penuh kekaguman. Beruntung sekali Abu Jahil, usahanya maju pesat, kata seorang warga. Tentu saja, istrinya yang memasak. Kalau bukan karena itu, yang datang paling-paling cuma lalat, jawab warga yang lain. Lebih jujur dari yang pertama. Namun, seperti yang sering terjadi pada orang-orang yang terlalu cepat berhasil, kesuksesan itu tidak membuat Abu Jahil menjadi rendah hati. Sebaliknya, ia tumbuh menjadi manusia yang kian susah diajak duduk satu meja. Bukan karena mejanya kecil, melainkan karena egonya sudah lebih dulu memenuhi separuh ruangan. Maka, ketika pada suatu siang yang terik, Abu Nawas dan beberapa kawannya melangkah masuk ke warung itu dengan perut yang keroncongan. Abu Jahil menyambut mereka bukan dengan senyum, melainkan dengan tatapan yang sudah menyiapkan jebakan. Nah, ini dia kesempatanku, batinnya, girang bukan kepalang. Belum sempat Abu Nawas dan kawan-kawannya duduk dengan sempurna, Abu Jahil sudah melangkah mendekat dengan dada yang membusung. Kalian mau makan di sini? Boleh saja. Tapi perlu kalian ketahui, warung ini bukan panti sosial. Tidak ada yang namanya bayar nanti, bayar besok, apalagi bayar kalau ingat. Di sini, uang berbicara lebih dulu sebelum makanan disajikan. Abu Nawas menatapnya tenang, seperti danau di pagi hari. Tidak beriak sedikit pun. Tenang saja Abu Jahil, kami datang membawa uang, bukan membawa utang. Abu Jahil mendengus. Ia tidak puas. Ia ingin lebih dari sekadar adu tenang. Halah, kamu bicara apa Abu Nawas? Kamu itu orang miskin. Aku tahu betul, isi sakumu lebih sering berisi angin daripada keping perak. Kalau mau sukses, belajarlah dariku. Carilah istri seperti istriku. Cantik rupanya, luar biasa masakannya. Itulah kunci kemakmuran. Sebelum Abu Nawas sempat menjawab, salah seorang kawannya menengahi dengan bijak. Sudah, tidak perlu berdebat soal isi saku. Biar aku yang mentraktir semua orang hari ini, termasuk Abu Jahil, kalau mau ikut duduk dan bersikap sedikit lebih manusiawi. Abu Jahil memilih untuk tidak menanggapi tawaran terakhir itu. Di tengah hiruk-pikuk kecil itu, masuklah seorang tamu baru. Seorang lelaki tua dengan tongkat di tangan dan mata yang tidak lagi bisa melihat dunia. Ia melangkah pelan, menemukan kursi dengan rabaan yang terbiasa. Lalu duduk tidak jauh dari rombongan Abu Nawas. Abu Jahil menghampirinya dengan nada yang anehnya jauh lebih sopan dibanding sikapnya kepada Abu Nawas tadi. "Selamat datang Tuan, mau memesan apa?" Lelaki buta itu mengangguk pelan. "Bawakan aku sendok bekas dipakai pembeli lain.
Aku yang akan menentukan pesananku sendiri." Abu Jahil mengernyitkan dahi. Permintaan yang ganjil. Tapi karena ia sedang mencoba terlihat sebagai tuan rumah yang baik, setidaknya di depan tamu yang tidak bisa melihat ekspresi wajahnya, ia pun menurut. Sendok itu datang. Lelaki buta itu mengangkatnya perlahan ke dekat hidung, menghirup udaranya dengan khusyuk seperti orang yang sedang membaca kitab melalui indera penciuman. "Baik, aku pesan sope iga sapi." Abu Jahil terbelalak. "Bagaimana Tuan bisa tahu?" "Aroma tidak pernah berbohong," jawab lelaki buta itu sederhana. "Mata manusia bisa ditipu, telinga manusia bisa diperdaya, tapi hidung yang terlatih akan selalu menemukan kebenaran." Abu Jahil tertegun, kagum, lalu langsung berubah ingin pamer. "Luar biasa Tuan, kalau begitu untuk minumannya, biar aku bawakan 3 gelas bekas pelanggan. Tuan pilih sendiri mana yang disukai." 3 gelas pun disodorkan. Satu persatu lelaki buta itu menciumnya dengan penuh penghayatan. Yang pertama ini, teh dengan campuran madu, manis tapi bukan seleraku. Yang kedua, teh lagi, tapi ada campuran minyak zaitun, juga tidak. Nah, yang ketiga ini baru cocok, teh dengan daun jeruk, ini yang aku minta. Kali ini, Abu Jahil tidak hanya kagum, ia nyaris berlutut karena takjub. Abu Nawas dan kawan-kawannya pun saling pandang dengan senyum yang tidak bisa mereka sembunyikan. Setelah hidangan habis dan mangkuk-mangkuk sudah bersih dari isinya, lelaki buta itu menepuk-nepuk perutnya dengan puas dan merogoh kantongnya. "Alhamdulillah, berapa semuanya Tuan Abu Jahil?" Namun justru disinilah Abu Jahil menunjukkan bahwa ia tidak pernah bisa membiarkan sesuatu berlalu dengan damai. Otaknya yang kecil mulai berputar dengan cepat, merancang satu permainan yang ia kira akan membuatnya terlihat jenaka dan cerdas di hadapan semua orang. "Tuan, bagaimana kalau kita bermain satu tebakan kecil dulu? Kalau Tuan bisa menebak nama hidangan penutup yang kami sediakan, seluruh makan Tuan hari ini gratis. Tapi kalau Tuan salah, Tuan membayar 2 kali lipat dari harga biasa. Setuju?" Lelaki buta itu tersenyum tipis. "Baiklah, bawakan sendoknya." Abu Jahil berbalik dan berjalan dengan langkah cepat menuju dapur. Di sana, ia berbisik kepada Zubaidah, istrinya, dengan suara yang ia kira rendah, tapi sebenarnya cukup terdengar oleh siapa saja yang mau mendengar. "Zubaidah, taruh sendok ini di ketiakmu. Diamkan sebentar." Zubaidah menatap suaminya dengan tatapan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang istri yang sudah terlalu sering menyaksikan kebodohan pasangannya, namun belum menemukan cara yang tepat untuk menjelaskannya. "Untuk apa? Turuti saja. Ini rencanaku." Zubaidah menghela napas panjang, napas yang menyimpan banyak kata, yang memilih untuk tidak keluar, lalu menurutinya. Di meja tempat Abu Nawas duduk, ia dan kawan-kawannya hanya bisa menggelengkan kepala. "Abu Jahil, Abu Jahil," bisik Abu Nawas pelan. Mengerjai orang buta pun ia tidak segan. Beberapa saat kemudian Abu Jahil kembali dengan sendok itu. Ia menyerahkannya kepada lelaki buta dengan senyum yang ia kira misterius. Tapi sebenarnya lebih mirip senyum orang yang sudah merasa menang sebelum permainan dimulai. Lelaki buta itu menerima sendok tersebut, mengangkatnya, menghirupnya dalam-dalam. Wajahnya yang semula tenang berubah menjadi heran. Lalu ia berbicara dengan nada yang santai, seperti orang yang sekadar menyebut nama teman lama yang kebetulan lewat. Sejak kapan Jamal bekerja di sini?" Abu Jahil terdiam. "Jamal? Jamal siapa yang Tuan maksud?" "Jamal, kawanku yang dulu. Waktu masih berwujud laki-laki, namanya Jamal. Setelah ia berubah menjadi perempuan, ia memperkenalkan dirinya sebagai Zubaidah. Ia pernah menjadi istriku. Tapi begitu aku tahu bahwa ia sesungguhnya adalah laki-laki, aku pun menceraikannya. Apakah ia bekerja di dapur sini? Betul-betul dunia ini sempit." Lelaki buta itu berkata, semua itu dengan nada yang sama, seperti orang membicarakan cuaca, santai, ringan, tanpa dramatisasi. Seketika warung itu menjadi sangat sunyi.
Lalu, tawa Abu Nawas dan kawan-kawannya meledak begitu keras hingga beberapa mangkuk hampir berguncang di tempatnya. Sementara itu, Abu Jahil berdiri mematung. Wajahnya yang tadi merah karena sombong kini berubah menjadi putih seperti kapas yang kehujanan. Kedua, lututnya terasa tiba-tiba tidak lagi mengenal tugasnya. Dan sebelum ada yang sempat menopangnya, ia pun jatuh pingsan di lantai warungnya sendiri. Warung yang ia bangun dengan bangga, yang terkenalnya dibangun oleh tangan seorang istri yang kini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari resep sope iganya. Dan lelaki buta itu, ia bangkit dari kursinya dengan tenang, mengetukkan tongkatnya 2 kali ke lantai, lalu berkata kepada siapapun yang masih bisa mendengar, "Katakan kepada tuan rumah bahwa aku sudah menaruh uang di meja. Tolong sampaikan juga satu pesan dariku. Jangan pernah menguji kemampuan orang lain dengan senjata yang kamu sendiri belum periksa ujungnya." Ia pun melangkah keluar dari pintu warung dengan langkah yang mantap, meninggalkan warung yang kini penuh dengan tawa, satu tubuh yang tergeletak di lantai, dan satu pelajaran yang tidak akan terlupakan oleh siapapun yang hadir hari itu. Maka demikianlah, wahai para pendengar yang budiman, kesombongan itu aneh wataknya. Ia selalu merasa sudah memenangkan pertandingan sebelum tahu lawannya siapa. Dan seringkali jatuhnya paling keras justru di hadapan orang yang paling ingin ia kalahkan. Adapun hidung yang jujur, mata yang awas, dan hati yang bersih, ketiganya akan selalu menemukan kebenaran, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, pada suatu pagi yang begitu sempurna sehingga rasanya sayang untuk diisi dengan hal-hal yang rumit, Abu Nawas sedang duduk di beranda rumahnya. Di tangannya ada cangkir teh yang mengepul pelan. Di wajahnya ada senyum orang yang sedang berdamai dengan seluruh alam semesta. Angin berhembus lembut, mengelus janggutnya yang panjang, seperti seorang murid yang menyapa gurunya dengan hormat. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, pikir Abu Nawas. Tidak perlu banyak, teh, angin, dan sunyi yang sopan. Namun, seperti yang sudah menjadi hukum alam, sejak zaman dahulu kala, setiap kali Abu Nawas menemukan kedamaian, semesta selalu mengirimkan Abu Jahil untuk mengganggunya. Dan benar saja, dari ujung jalan, muncullah sosok yang berlari dengan napas tersengal dan wajah seperti orang yang baru menyadari bahwa ia menaruh kunci rumah di dalam rumah yang terkunci. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu." Abu Nawas meletakkan cangkirnya dengan tenang. Bahkan tanpa menoleh, ia sudah tahu siapa yang datang. Hanya ada satu orang di dunia ini yang cara berjalanannya saja sudah terdengar seperti masalah. "Tenang, Abu Jahil. Duduklah dulu sebelum jantungmu mendahului kamu sampai ke sini. Ceritakan padaku, apa yang hilang kali ini? Akalmu, kambingmu, atau sekadar perasaan tenangmu yang memang sudah lama tidak kamu rawat?" Abu Jahil tiba di depan rumah dengan dada naik turun. "Ini serius, Abu Nawas. Jangan bercanda dulu." "Aku tidak pernah bercanda soal hal serius," jawab Abu Nawas. "Silakan, ceritakan." Abu Jahil pun duduk, atau lebih tepatnya, menghempaskan dirinya ke bangku, lalu mulai bercerita dengan nada seorang lelaki yang baru menemukan pertanyaan besar di tengah hidupnya. Di kampung sebelah, katanya, semua orang sedang sibuk merayakan Hari Ibu. Pesta di mana-mana, hadiah bertumpuk di depan pintu. Puisi-puisi dibacakan dengan suara bergetar sampai air mata para pendengar mengalir deras seperti sungai di musim hujan. "Tapi aku bingung, Abu Nawas," kata Abu Jahil mengerutkan keningnya sungguh-sungguh. "Apa hukumnya merayakan Hari Ibu? Apakah wajib? Apakah sunnah? Atau jangan-jangan itu bidah yang harus aku jauhi seperti aku menjauhi utang yang artinya tidak pernah berhasil aku jauhi?" Abu Nawas mengangkat sebelah alis, lalu alis satunya ikut terangkat. "Abu Jahil, kamu berjalan sejauh ini, menghabiskan napas sebanyak itu, hanya untuk menanyakan hukum fikih tentang Hari Ibu. Aku takut melakukan kesalahan.
Subhanallah. Abu Nawas menghela napas panjang, napas seorang guru yang menyayangi muridnya meski muridnya terus-menerus menghadirkan kejutan. Baiklah, tapi sebelum ku jawab dulu satu pertanyaanku. Apa? Kapan terakhir kali kamu membahagiakan ibumu? Abu Jahil terdiam. Keheningan itu berlangsung cukup lama. Angin bertiup, daun-daun bergerak. Seekor kucing lewat, memandang Abu Jahil sejenak, lalu pergi seolah tidak ingin terlibat. Abu Jahil menggaruk kepalanya. Kalau tidak salah, waktu aku berumur 7 tahun, aku membantu ibu mencuci piring. Abu Nawas menatapnya lama, dengan tatapan yang di dalamnya terkandung campuran antara kasih sayang, keprihatinan yang dalam, dan sedikit rasa tidak percaya. 7 tahun, ulangnya pelan. Ya, jadi satu-satunya kebaikan yang pernah kamu lakukan untuk ibumu adalah mencuci piring 1 kali puluhan tahun yang lalu. Dan sekarang kamu datang kemari untuk berdebat soal hukum hari ibu. Abu Jahil menunduk, wajahnya mulai memerah di bagian telinga. Ini memang masalah besar Abu Jahil, kata Abu Nawas kali ini dengan nada yang lebih lembut. Tapi jangan khawatir, masalah besar punya solusi besar. Berdirilah, ikut aku ke pasar. Pasar pagi itu ramai seperti biasanya. Para pedagang bersahut-sahutan menawarkan dagangan, pembeli menawar dengan penuh semangat, dan aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma ikan segar membentuk simfoni yang hanya bisa dinikmati oleh hidung yang sudah terbiasa. Abu Nawas berhenti di depan seorang penjual bunga. Ia mengambil setangkai bunga yang merekah cantik, menimbangnya sejenak di tangan, lalu bertanya harganya. 5 dirham, kata si penjual. Abu Nawas berpaling kepada Abu Jahil. Kamu lihat bunga ini? Ya, harganya 5 dirham. Tapi dengarlah baik-baik. Abu Nawas mengangkat bunga itu setinggi wajah Abu Jahil. Kalau kamu memberikan bunga ini kepada ibumu dengan hati yang kosong, sekadar ikut-ikutan karena tetangga juga memberi, maka nilainya tidak mencapai 1 dirham pun di sisi Allah. Bahkan, mungkin lebih murah dari tangkainya yang sudah layu. Abu Jahil mengangguk. Tapi kemudian, keningnya berkerut lagi. Jadi aku harus membeli yang lebih mahal? Abu Nawas menutup matanya sebentar. Ia meminta kesabaran kepada langit. Bukan soal mahalnya Abu Jahil, bukan soal ukurannya, bukan soal harganya, dan bukan soal seberapa meriah pestanya. Yang menentukan nilai sebuah kebaikan kepada ibu adalah apa yang ada di balik kebaikan itu. Niat yang murni, hati yang tulus, dan rasa cinta yang tidak memerlukan tanggal tertentu untuk hadir. Kali ini Abu Jahil benar-benar mengangguk. Anggukan yang berbeda dari sebelumnya, lebih dalam, lebih berat, seperti orang yang baru saja mengerti sesuatu yang sudah lama ia lewatkan. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati masjid. Dan di depan masjid itu, sekelompok orang sedang berdebat dengan penuh semangat yang sayangnya tidak disertai dengan kesimpulan yang memadai. Ini jelas bidah. Nabi tidak pernah mengadakan perayaan hari ibu. Seru seorang pria berjubah panjang dengan suara yang tidak kalah panjangnya. Justru menghormati ibu adalah perintah agama. Apa salahnya dilakukan dengan cara yang lebih meriah? Balas yang lain. Tapi kalau tidak ada dalilnya. Dalilnya ada. Yang tidak ada itu akalmu. Abu Jahil yang memang tidak pernah bisa melihat keramaian tanpa ingin terlibat, langsung melangkah ke tengah-tengah. Aku juga bingung soal ini. Tolong, siapa yang bisa memberikan jawaban pasti? Abu Nawas mengikutinya masuk, menghela napas tipis-tipis, lalu dengan langkah yang tenang, ia berdiri di antara dua pihak yang sedang bersemangat, saling mematahkan argumen. Wahai saudara-saudaraku yang kuhormati, katanya dengan suara yang tidak keras, tapi entah mengapa mampu menembus seluruh kebisingan. Bolehkah aku bertanya sesuatu sebelum kita lanjutkan? Semua orang menoleh. Kita semua di sini sedang membicarakan cara terbaik mencintai ibu kita. Pertanyaanku sederhana, apakah ibu kita sekarang sedang menunggu di rumah, berharap ada anak yang pulang dan menanyakan kabarnya? Atau ibu kita sedang menunggu kita selesai berdebat dulu, baru boleh merasa dicintai?
suasana menjadi hening yang berbeda dari hening sebelumnya. Abu Nawas melanjutkan, kali ini dengan nada seorang sahabat yang berbicara dari hati. Hari Ibu bukan tentang ritual yang harus ditentukan hukumnya seperti kita menentukan waktu sholat. Hari Ibu adalah pengingat, lonceng kecil yang berbunyi setahun sekali untuk mengingatkan kita bahwa kita mungkin sudah terlalu lama lupa. Tapi pengingat yang baik tidak menggantikan kesadaran yang seharusnya ada setiap hari. Pria berjubah panjang itu mengangguk pelan. Maksudmu, tidak masalah merayakannya, asal kita tidak menjadikannya satu-satunya hari kita berbakti. Tepat sekali, kata Abu Nawas. Seperti orang yang menyiram bunga setahun sekali, lalu bertanya kenapa bunganya layu. Cinta kepada ibu tidak mengenal kalender. Sore harinya, Abu Jahil pulang dengan setangkai bunga di tangan. Bukan bunga yang paling mahal di pasar, tapi ia membelinya dengan uangnya sendiri, melangkah ke rumah ibunya sendiri, dan mengetuk pintu dengan hati yang mungkin untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun benar-benar hadir sepenuhnya. Ibunya membuka pintu, menatap anaknya, menatap bunga itu. Lalu matanya menggenang dengan cara yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata apapun. Abu Nawas kembali ke rumahnya ketika langit mulai berwarna jingga. Ia menyeduh teh yang kedua, duduk kembali di beranda, dan kembali membiarkan angin mengelus janggutnya. Kali ini, kedamaiannya tidak terganggu. Karena kadang, pekerjaan paling berharga yang bisa dilakukan seorang manusia adalah berjalan bersama orang yang tersesat. Bukan untuk menunjukkan jalan yang benar, melainkan untuk menemani mereka menemukan jalannya sendiri. Dan begitulah, wahai para pendengar yang budiman, di kampung kecil itu, Hari Ibu kemudian tidak lagi dirayakan dengan pesta yang menguras kantong atau puisi yang menguras air mata. Ia dirayakan dengan hal-hal yang sederhana namun nyata. Secangkir teh yang diantarkan ke kamar ibu di pagi hari, satu pertanyaan tulus tentang kabar beliau, dan kehadiran yang tidak menunggu hari khusus untuk hadir. Karena ibu tidak butuh hadiah yang mahal. Yang dibutuhkan ibu adalah kamu, anaknya yang pulang, duduk di sampingnya, dan ingat bahwa ia ada. Kisah selanjutnya. Alkisah, Baginda Raja sedang duduk di singgasananya dengan ekspresi seorang manusia yang sudah memiliki segalanya, dan justru karena itulah ia mulai bosan. Gudang istana penuh, perbendaharaan kerajaan berlimpah. Setiap keinginan sudah terpenuhi, bahkan sebelum sempat diucapkan. Para pelayan bergerak begitu sigap, hingga kadang Baginda Raja ingin mengangkat tangan untuk meminta segelas air, namun segelas air sudah lebih dulu hadir di sampingnya. Maka, pada siang itu, dengan tatapan seorang raja yang mulai mencari tantangan di luar batas kewajaran, Baginda Raja memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, hamba Paduka, aku ingin sesuatu. Abu Nawas mengangguk siap. Apakah Paduka menginginkan makanan istimewa, hiburan, syair baru? Hamba siap mengusahakan. Bukan itu. Baginda Raja melambaikan tangannya dengan gaya orang yang menolak menu biasa di restoran yang sudah terlalu sering ia kunjungi. Aku ingin sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Abu Nawas membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali, lalu membukanya lagi. Sesuatu yang tidak ada di dunia ini, Paduka? Ya, apapun. Yang penting, sesuatu itu adalah sesuatu yang memang tidak ada di dunia ini. Itu saja permintaanku. Baginda Raja bersandar di singgasananya dengan puas, seperti orang yang baru saja berhasil menyusun teka-teki terbaik dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, Abu Nawas benar-benar bingung. Ia tidak menunjukkannya tentu saja. Abu Nawas adalah manusia yang wajahnya sudah terlatih untuk tetap tampak tenang, bahkan ketika badai sedang berkecamuk di dalam kepalanya. Tapi di balik ekspresi tenang itu, pikirannya sedang berlari ke segala penjuru mencari celah. Sesuatu yang tidak ada di dunia.
sesuatu yang tidak ada di dunia. Ia mengulang kalimat itu dalam hati, seperti orang yang membaca mantra sambil berharap mantranya segera bekerja. "Baiklah Paduka," kata Abu Nawas akhirnya. "Hamba mohon waktu 3 hari untuk mencari sesuatu yang layak dipersembahkan kepada Paduka." 3 hari, ulang Baginda Raja. "Baik. Tapi ingat, Abu Nawas, aku tidak mau dikecewakan. Hamba tidak akan mengecewakan Paduka." Abu Nawas membungkuk hormat, lalu berbalik dan melangkah keluar dari ruang singgasana dengan langkah yang tampak mantap di luar, namun sesungguhnya sedang sangat tidak yakin di dalam. Hari pertama berlalu. Abu Nawas duduk di bawah pohon di depan rumahnya, menatap langit dengan tatapan orang yang sedang meminta petunjuk langsung dari atas. Langit memberikan awan. Itu sudah ada di dunia. Hari kedua berlalu. Abu Nawas berjalan mengelilingi pasar, memandangi setiap sudut, berbicara kepada dirinya sendiri dengan suara yang cukup keras hingga beberapa pedagang meliriknya dengan waspada. Tapi tidak ada sesuatu pun yang tidak ada. Hari ketiga tiba dan Abu Nawas masih belum mendapatkan jawabannya. Ia duduk di depan rumah dengan wajah orang yang sudah berdamai dengan kemungkinan terburuk. "Jika hari ini aku tidak menemukan jawabannya, maka aku akan menghadap Baginda Raja dengan tangan kosong. Dan Baginda Raja yang sedang senang menguji orang itu pasti akan memberikan hukuman yang tidak menyenangkan." Abu Nawas menghela napas panjang, lalu bangkit, masuk ke dalam, dan mulai bersiap-siap berangkat ke istana dengan perut yang sedikit lebih ringan dari biasanya karena khawatir. Dan disinilah semesta memutuskan untuk ikut campur. Ketika Abu Nawas sedang berjalan melewati sudut ruangan, matanya tertangkap oleh sebuah benda yang duduk di pojok dengan tenang. Sebuah peti kecil yang tua, kayunya lapuk dimakan waktu, engselnya berkarat, dan warnanya sudah memudar menjadi abu-abu yang tidak bisa lagi diidentifikasi aslinya. Abu Nawas berhenti. "Peti ini dari mana?" tanyanya kepada istrinya. "Oh itu," sang istri melongok dari dapur. "Aku menemukannya di gudang waktu aku bersih-bersih kemarin. Sudah lama sekali sepertinya. Sayang kalau dibuang, jadi aku taruh situ dulu." Abu Nawas mendekat, berjongkok, menatap peti itu dari dekat, lalu ia membukanya. Di dalam peti itu tidak ada apa-apa. Kosong, hampa, sepi, hanya udara dan bayangan. Dan disitulah, dari ketiadaan yang sempurna itu, sebuah gagasan cemerlang menyala di dalam kepala Abu Nawas, seperti pelita yang dinyalakan di tengah ruangan yang gelap. Wajahnya yang tadi murung seketika berubah, senyumnya kembali, matanya berbinar, dan ia pun berdiri tegak dengan keyakinan seorang manusia yang baru saja menemukan jawabannya di tempat yang paling tidak ia sangka. "Istriku," katanya, "tolong pinjamkan aku peti ini. Aku ada keperluan dengan Baginda Raja." Abu Nawas tiba di istana dengan peti tua itu dalam genggamannya. Cara ia membawanya dengan 2 tangan, dengan langkah hati-hati, dengan ekspresi orang yang sedang mengangkut benda paling rapuh di seluruh penjuru bumi, membuat semua orang yang ditemuinya di sepanjang koridor istana menoleh penasaran. Para pengawal saling berbisik, para pelayan menjulurkan leher. Bahkan kucing istana pun duduk tegak menatap peti itu dengan rasa ingin tahu yang tidak biasa. Abu Nawas melangkah masuk ke ruang singgasana dan membungkuk hormat. "Bagaimana Abu Nawas?" Baginda Raja langsung bertanya begitu melihatnya. 3 hari sudah berlalu. Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang aku minta?" "Sudah, Paduka." Abu Nawas mengangkat peti itu sedikit. Sesuatu yang Paduka inginkan, sesuatu yang tidak ada di dunia ini, tersimpan di dalam peti ini. Baginda Raja memandang peti lapuk itu. "Sebentar, di dalam peti itu?" "Di dalam peti ini, Paduka." Mata Baginda Raja berpindah dari peti ke wajah Abu Nawas, lalu kembali ke peti. "Berikan padaku." Abu Nawas melangkah maju dan menyerahkan peti itu dengan kehati-hatian yang luar biasa, seperti seseorang yang menyerahkan telur burung langka yang satu-satunya di dunia kepada orang yang dipercayainya.
lambat, pelan, penuh perhatian. Kehati-hatian itu justru membuat Baginda Raja semakin penasaran. Apa gerangan yang ada di dalamnya hingga harus diperlakukan sedemikian hati-nyinya? Baginda Raja menerima peti itu, mengangkatnya, menimbang beratnya, atau lebih tepatnya, ketidakberatannya. Lalu, dengan penasaran yang sudah mencapai puncaknya, ia pun membuka penutup peti itu dan menatap ke dalamnya, dan terus menatap. "Abu Nawas," kata Baginda Raja akhirnya, dengan nada yang sedang berjuang antara bingung dan geli, "Di mana isinya? Aku tidak melihat apapun di sini." Abu Nawas mengangguk dengan wajah yang sungguh-sungguh. "Tepat sekali, Paduka. Tepat sekali. Maksudmu?" "Paduka meminta sesuatu yang tidak ada di dunia ini," kata Abu Nawas dengan nada seorang guru yang sedang menjelaskan hal yang seharusnya sudah jelas. "Maka hamba hadirkan sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Dan karena ia memang tidak ada di dunia ini, maka tentu saja ia tidak bisa dilihat dengan mata dunia. Kalau ia bisa dilihat, berarti ia ada di dunia. Kalau ia ada di dunia, berarti ia bukan yang Paduka minta." Baginda Raja menatap Abu Nawas. Abu Nawas menatap balik dengan ekspresi orang yang merasa argumennya sudah sangat masuk akal. 1 detik berlalu, 2 detik. Lalu Baginda Raja tertawa, tawa yang dimulai dari hidung, turun ke dada, dan akhirnya mengguncang seluruh tubuhnya hingga singgasana pun ikut bergetar sedikit. Abu Nawas, kata Baginda Raja di sela tawanya, "kamu benar-benar manusia yang tidak ada duanya." "Terima kasih, Paduka. Meskipun hamba rasa, jika hamba tidak ada duanya, berarti hamba pun termasuk sesuatu yang tidak ada di dunia ini." Tawa Baginda Raja semakin keras. Maka demikianlah, wahai para pendengar yang budiman. Kadang, jawaban terbaik untuk sebuah pertanyaan yang mustahil bukanlah jawaban yang paling rumit, melainkan jawaban yang paling sederhana, namun disampaikan dengan keyakinan yang teguh dan kejernihan pikiran yang tidak panik. Abu Nawas tidak menemukan jawaban itu di perpustakaan manapun. Ia menemukannya di sebuah peti tua yang kosong, di sudut gudang yang berdebu, yang hampir saja dibuang karena dianggap tidak berguna. Pelajarannya sederhana, ketiadaan pun bisa menjadi jawaban, asal kita cukup bijak untuk melihatnya demikian. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, pada suatu pagi yang hidup dan berwarna, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar dengan gayanya yang khas, langkah santai, tangan di belakang punggung, mata yang memandang kemana-mana sekaligus tidak kemana-mana. Seperti orang yang sedang menikmati dunia sebagai tontonan gratis yang tidak pernah membosankan. Para pedagang menyapanya. Para pembeli mengangguk hormat. Anak-anak kecil yang mengenalnya berlari mendekat, lalu berlari menjauh lagi tanpa tujuan yang jelas. Sebagaimana memang kodrat anak-anak kecil di pasar, Abu Nawas adalah orang yang dikenal. Bukan karena kekayaannya, ia tidak kaya. Bukan karena jabatannya, ia tidak punya jabatan resmi. Melainkan karena sesuatu yang jauh lebih langka dari keduanya. Kecerdasan yang dibalut kerendahan hati dan kebijaksanaan yang tidak pernah ia gunakan untuk merendahkan orang lain. Pagi itu tampak akan berlalu dengan tenang, seperti biasanya, sampai seseorang memotong jalannya. Pria itu berdiri tegak di hadapan Abu Nawas dengan ekspresi wajah yang langsung menceritakan segalanya, meski mulutnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya menyala, alisnya bertaut, tangannya bergerak-gerak di udara dengan bahasa yang tidak dimiliki oleh kamus manapun, namun maknanya cukup jelas bagi siapa saja yang mau membaca dengan saksama. Ia seorang pria bisu dan ia ingin berdebat. Orang-orang di sekitar mulai berhenti. 1 orang menoleh, 2 orang ikut berdiri, 3 orang memanggil 4 orang lainnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, terbentuk sebuah lingkaran penonton yang diam-diam berharap akan menyaksikan sesuatu yang menarik. Abu Nawas menatap pria bisu itu sejenak, lalu alih-alih beranjak pergi,
atau terlihat bingung, ia justru tersenyum. Senyum orang yang menerima undangan dengan senang hati. "Baik," katanya dalam hati. "Mari kita bicara." Pria bisu itu mengangkat tangan kanannya. Satu jari telunjuk berdiri tegak, menunjuk ke atas dengan penuh keyakinan. Satu, Abu Nawas memandangnya sebentar, lalu mengangkat tangannya sendiri menampilkan 2 jari. 2, pria bisu itu mengerutkan kening, lalu mengangkat 3 jari, matanya menatap Abu Nawas dengan tajam seolah bertanya. Dan ini, Abu Nawas tidak tergesa. Dengan tenang ia mengepalkan seluruh jarinya menjadi satu kepalan yang bulat dan kokoh. Penonton semakin bertambah. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, namun sesuatu dalam pertukaran isyarat itu terasa berat dan bermakna, seperti 2 orang yang sedang membicarakan hal-hal besar dengan bahasa yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Pria bisu itu kemudian mengangkat kedua tangannya dan membuat gerakan melingkar yang luas, memeluk udara, seolah-olah ia sedang merangkul sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang bulat, yang luas, yang tak bertepi. Abu Nawas memandang gerakan itu, lalu dengan tenang ia menurunkan telunjuknya dan menunjuk ke bawah, ke tanah di bawah kaki mereka berdua. Pria bisu itu menggelengkan kepala keras, lalu ia mengubah arah telunjuknya ke atas, ke langit, ke tempat yang jauh di balik atap pasar dan awan dan segala yang bisa dilihat oleh mata manusia. Abu Nawas menatap ke arah yang ditunjuk itu, lalu ia mengangguk pelan, dengan anggukan orang yang bukan sekadar mengalah, melainkan benar-benar mengerti dan menyetujui. Pria bisu itu berdiri diam sejenak, lalu ia pun mengangguk balik. Sekali, tegas, tuntas, dan debat itu selesai. Penonton yang mengelilingi mereka saling pandang dengan ekspresi yang sama. Kagum, namun bingung. Terhibur, namun tidak memahami. Seperti orang yang baru selesai menonton pertunjukan seni yang indah, tapi tidak yakin apa maksudnya. Seorang kawan Abu Nawas yang sejak tadi berdiri di barisan penonton akhirnya tidak tahan lagi. Ia mendekati Abu Nawas begitu pria bisu itu beranjak pergi. "Abu Nawas," bisiknya dengan nada yang berusaha terdengar biasa, padahal sebenarnya sangat penasaran. Apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Itu terlihat seperti perdebatan yang sangat serius, tapi aku tidak mengerti satu pun dari apa yang kalian sampaikan. Abu Nawas menoleh kepada kawannya dengan senyum yang hangat. "Duduk dulu, aku ceritakan." Ketika ia mengacungkan satu jari, mulai Abu Nawas. Ia sedang menegaskan bahwa Tuhan hanyalah satu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang setara, tidak ada yang mendampingi. Satu dan hanya satu. Kawannya mengangguk mengikuti. Maka aku jawab dengan 2 jari bahwa ya, Tuhan yang satu itu telah menciptakan 2 alam. Dunia tempat kita berpijak sekarang dan akhirat tempat kita semua akan kembali pada waktunya. Lalu 3 jari itu, ia sedang berbicara tentang 3 golongan makhluk hidup yang menghuni alam ciptaannya, manusia, hewan, dan tumbuhan. 3 bentuk kehidupan, 3 wujud yang berbeda, namun semuanya hadir dalam satu dunia yang sama. Dan kepalan tanganmu? Abu Nawas mengangkat kepalan tangannya sekali lagi, kali ini ke arah kawannya. Ini jawabanku, bahwa meski kita berbeda-beda, 3 golongan, ribuan jenis, jutaan wajah, kita semua berada di bawah satu kekuasaan yang sama. Tidak ada satupun makhluk yang berdiri di luar genggamannya. Kawannya terdiam sebentar, meresapi. Di sekelilingnya, beberapa penonton yang masih berdiri ikut mendengarkan dengan khusyuk. Kemudian ia membuat gerakan melingkar itu, lanjut Abu Nawas, menggambarkan dunia, luas, bulat, tak bertepi. Dan aku menunjuk ke tanah, karena segala sesuatu yang hidup di dunia ini berasal dari bumi. Kita lahir darinya, kita makan darinya, dan pada akhirnya kita pun akan kembali kepadanya. Tapi ia mengoreksimu, ia menunjuk ke langit. Dan ia benar, kata Abu Nawas tanpa ragu. Aku salah memulai jawaban, dan ia mengingatkanku,
Asal muasal segala sesuatu bukan hanya bumi, melainkan kehendak yang datang dari atas sana, dari yang maha mengatur segala sesuatu. Bumi hanyalah tempat, tapi pemilik tempat itu ada di atas segala tempat. Abu Nawas mengangguk pelan. Maka aku setuju, dan ia pun setuju bahwa kita berdua sebenarnya sedang membicarakan hal yang sama. Keheningan yang menyenangkan menggantung di antara mereka semua. Lalu kawannya tertawa, bukan tawa yang meremehkan, melainkan tawa orang yang baru saja mengerti sesuatu dan merasa senang karena akhirnya mengerti. Di ujung kerumunan yang mulai bubar, pria bisu itu masih berdiri. Ia memandang Abu Nawas dari kejauhan. Lalu dengan pelan, ia mengangkat ibu jarinya. Satu isyarat universal yang tidak memerlukan terjemahan dalam bahasa manapun. Abu Nawas membalas dengan anggukan hormat yang tulus. Dua orang yang tidak pernah saling mengenal sebelumnya, yang berbicara tanpa suara, yang berdebat tanpa pertengkaran, dan yang berpisah tanpa permusuhan. Maka demikianlah, wahai para pendengar yang budiman, pada hari itu di pasar yang ramai, Abu Nawas mengajarkan kita sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kecerdikan bermain isyarat, bahwa kebenaran sejati tidak memerlukan suara yang keras untuk disampaikan. Ia tidak memerlukan perdebatan yang panjang untuk dimenangkan, dan ia tidak memerlukan musuh untuk dibuktikan. Dua orang yang datang dengan niat mencari kebenaran, bukan sekadar mencari kemenangan, pada akhirnya akan selalu bertemu di tempat yang sama, di bawah langit yang satu, di atas bumi yang satu, di bawah pengawasan Tuhan yang satu. Dan disitulah tidak ada yang kalah, karena yang menang bukan salah satu dari mereka yang menang adalah kebenaran itu sendiri. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu sore yang terasa lebih resmi dari biasanya, Baginda Raja mengumpulkan seluruh menteri dan para penasihat kerajaan di ruang pertemuan istana. Agenda rapat hari itu cukup panjang dan cukup berat, berbagai persoalan kerajaan yang memerlukan kepala yang dingin dan pikiran yang jernih untuk diselesaikan. Abu Nawas turut diundang. Bukan karena ia memegang jabatan resmi, ia tidak pernah tertarik dengan jabatan resmi, melainkan karena Baginda Raja sudah cukup lama belajar bahwa dalam setiap persoalan yang tampaknya buntu, Abu Nawas hampir selalu punya pintu keluar yang tidak terlihat oleh orang lain. Rapat berjalan. Persoalan dibahas satu persatu. Solusi ditemukan. Keputusan diambil. Dan sebelum pertemuan itu resmi ditutup, Baginda Raja berdiri dengan wajah yang tidak menyisakan ruang untuk tawar-menawar. "Dengarkan baik-baik," katanya dengan nada yang sudah terbiasa dipatuhi. "Besok kita akan melanjutkan pembahasan ini, dan mulai sekarang aturannya hanya satu. Semua yang hadir di sini harus datang tepat waktu. Siapapun yang terlambat tanpa pengecualian, tanpa alasan, akan menerima hukuman." Ia menatap satu persatu wajah yang ada di ruangan itu. Tidak ada yang berani balik menatap terlalu lama. Semua mengerti? Semua mengangguk. Termasuk Abu Nawas yang mengangguk dengan anggukan orang yang mengerti sepenuhnya, namun belum tentu akan mengingatnya sepenuhnya. Keesokan paginya, matahari terbit dengan semangat yang lebih dari cukup. Udara segar, jalanan mulai ramai, dan Abu Nawas dengan kayu dagangannya yang tersusun rapi di atas punggung keledai penggantinya yang baru sudah lebih dulu berada di pasar sebelum embun selesai menguap. Kayu-kayunya laku. Satu persatu, pembeli datang, menawar, membayar, dan pergi dengan puas. Abu Nawas pun pergi dengan puas pula, dan dengan kantong yang sedikit lebih berat dari pagi tadi, ia mampir ke warung, memesan kopi hangat, duduk, dan di sanalah ia menemukan bahaya yang paling berbahaya bagi seseorang yang punya janji penting. Kawan-kawan lama yang sedang dalam suasana ngobrol yang tidak mau berhenti. Cerita satu disambung cerita lain. Tawa satu disambung tawa berikutnya. Kopi habis, dipesan lagi. Waktu berjalan dengan cara yang selalu ia lakukan ketika manusia
sedang menikmati sesuatu. Cepat, diam-diam, tanpa pamit. Abu Nawas tidak menyadari apapun. Ia terlalu sibuk menikmati pagi yang terasa seperti tidak punya ujung. Sampai sang istri muncul di pintu warung dengan wajah yang membawa berita. "Suamiku." Abu Nawas menoleh dengan senyum orang yang masih dalam suasana cerita lucu tadi. "Ada utusan istana mencarimu tadi. Katanya Baginda Raja menunggu." Senyum itu berhenti. Lalu sesuatu menyala di dalam kepala Abu Nawas. Sesuatu yang harusnya menyala sejak tadi malam. Janji, rapat, Baginda Raja, tepat waktu, hukuman. Astaghfirullah. Abu Nawas berdiri seketika, hampir menumpahkan sisa kopinya. "Kenapa aku bisa lupa?" Ia tidak menunggu jawaban. Tidak sempat berpamitan dengan benar kepada kawan-kawannya. Ia hanya melambaikan tangan ke arah yang kira-kira ada orangnya, lalu bergegas melangkah keluar warung dengan langkah seseorang yang terlambat, namun belum tahu harus bagaimana. Di sepanjang perjalanan menuju istana, pikirannya tidak berhenti berputar. Baginda Raja sudah berkata dengan sangat jelas, siapa yang terlambat akan dihukum. Tidak ada pengecualian, tidak ada alasan ia melangkah lebih cepat. Tapi kalau memang harus dihukum, setidaknya biarlah hukuman itu datang dengan sedikit hiburan di dalamnya. Dan disitulah, di antara langkah-langkah tergesa itu, sebuah gagasan mulai tumbuh di dalam kepala Abu Nawas. Pelan-pelan, seperti bunga yang tahu kapan harus mekar. Ia pun tersenyum, langkahnya tidak melambat, tapi wajahnya sudah berubah. Sesampainya di istana, ruang pertemuan sudah penuh. Baginda Raja duduk di tempatnya dengan ekspresi yang tidak menjanjikan hal-hal yang menyenangkan. Para menteri duduk rapi di kanan dan kiri dengan wajah yang sudah siap menyaksikan seseorang menerima teguran. Pintu ruangan terbuka dan masuklah Abu Nawas, berlari. Bukan berjalan masuk dengan langkah tenang seperti biasanya. Ia berlari dengan napas tersengal, dengan mata yang melebar, dengan wajah yang menampilkan ekspresi ketakutan yang sangat meyakinkan. Begitu meyakinkan hingga beberapa menteri refleks menoleh ke belakang Abu Nawas untuk melihat apa yang sedang mengejarnya. Tidak ada apa-apa di belakangnya. "Abu Nawas," suara Baginda Raja memotong udara dengan tegas. "Kenapa kamu terlambat?" Abu Nawas berhenti berlari. Ia membungkuk dalam-dalam, satu tangan di dada, napasnya masih dibuat terlihat belum teratur. "Ampun, Paduka yang mulia, hamba mengakui keterlambatan hamba, dan hamba siap menerima apapun keputusan Paduka." "Baik." Baginda Raja condong sedikit ke depan. "Dan sebagaimana yang sudah aku katakan kemarin, namun..." Abu Nawas memotong dengan sopan namun tepat waktu. "Keterlambatan hamba ini bukan tanpa sebab, Paduka." Baginda Raja menghentikan kalimatnya. "Oh ya, sebab apa?" Abu Nawas menelan ludah dengan cara yang dibuat terlihat seperti orang yang masih belum sepenuhnya tenang. "Dalam perjalanan ke istana tadi, Paduka, hamba dibuntuti." Ruangan itu sedikit lebih sunyi dari sebelumnya. "Dibuntuti?" "Ya, Paduka, oleh bayangan hitam. Kemanapun hamba melangkah, ia mengikuti. Hamba coba berjalan lebih cepat, ia ikut lebih cepat. Hamba coba berbelok, ia ikut berbelok. Hamba berlari, ia pun berlari. Hamba tidak bisa melepaskan diri darinya, Paduka. Itulah yang membuat hamba terlambat." Ruangan itu kembali sunyi, tapi kali ini dengan bumbu keheranan yang merata di semua wajah. Salah seorang menteri yang tidak bisa menahan rasa penasarannya akhirnya angkat bicara. "Bayangan hitam, siapa itu?" "Abu Nawas." "Hamba sendiri pun tidak tahu, Tuan Menteri. Yang hamba tahu, ia hitam, ia selalu ada di dekat hamba, dan ia tidak mau pergi." Baginda Raja mengerutkan keningnya. "Abu Nawas, hari ini matahari bersinar terik. Tidak mungkin ada makhluk aneh di siang hari seperti ini. Kamu jangan mengada-ada." "Paduka tidak percaya?" Abu Nawas menatap rajanya dengan ekspresi yang sangat serius. "Hamba bisa membuktikannya langsung, Paduka, di hadapan semua yang hadir di sini." Rasa penasaran mengalahkan kewibawaan. Baginda Raja, para menteri,
dan seluruh isi ruangan pertemuan itu pun mengikuti Abu Nawas keluar ke halaman istana, ke bawah terik matahari siang yang memang tidak bercanda hari itu. Abu Nawas berdiri di tengah halaman, matanya memandang ke bawah. Lalu wajahnya berubah menjadi ekspresi seseorang yang baru saja memergoki pencuri di dalam rumahnya. Nah, ini dia, Paduka, bayangan hitam itu. Ia menunjuk ke bawah kakinya, ke bayangannya sendiri yang tergambar jelas di atas tanah di bawah terik matahari. Lihat, ia mengikuti hamba lagi. Abu Nawas mulai berjalan ke kanan. Bayangannya ikut ke kanan. Kemana hamba pergi, ia ikut. Ia berjalan ke kiri. Bayangannya ikut ke kiri. Hamba coba lari. Ia berlari ke ujung halaman. Bayangannya berlari bersamanya. Setia, tidak kenal lelah, tidak mau melepaskan diri barang satu langkah pun. Tidak bisa dilepas, Paduka. Ini yang membuat hamba terlambat. Hamba terus berusaha menghindar, tapi bayangan hitam ini tidak mau pergi. Ia terus berlari ke sana kemari di bawah matahari siang. Berbelok tajam, berbalik arah, melompat kecil, berjalan miring dengan ekspresi orang yang sungguh-sungguh sedang berjuang melawan sesuatu yang nyata. Sementara bayangannya mengikutinya kemana saja dengan sabar dan setia, tidak peduli betapa konyolnya gerakan tuannya. Baginda Raja menyaksikan semua itu selama beberapa saat dengan wajah yang mencoba bertahan serius. Namun, ada batas dari seberapa lama seorang manusia bisa menyaksikan orang lain berlari menghindari bayangannya sendiri sambil mempertahankan ekspresi yang serius. Tawa itu pecah, tidak hanya dari satu atau dua menteri. Seluruh halaman istana itu terisi oleh tawa yang terbuka dan tulus. Para menteri yang tadi duduk dengan wajah resmi kini tertawa sampai harus saling berpegangan. Baginda Raja sendiri tertawa dengan cara yang jarang terjadi. Tawa yang benar-benar keluar dari dalam, yang membuat bahunya ikut berguncang dan matanya berkaca-kaca. Abu Nawas berhenti berlari. Ia berdiri tegak, mengatur napasnya, dan menatap Baginda Raja dengan wajah orang yang baru selesai memberikan laporan resmi. Nah, Paduka sudah menyaksikan sendiri. Bayangan hitam itu memang nyata dan tidak bisa dilepaskan. Itulah sebabnya hamba terlambat. Baginda Raja menggelengkan kepalanya di sela tawa yang masih belum sepenuhnya padam. Abu Nawas, Abu Nawas. Dari seluruh alasan keterlambatan yang pernah aku dengar sepanjang hidupku, ini yang paling tidak masuk akal, sekaligus paling sulit aku bantah. Paduka terlalu mulia, kata Abu Nawas merendah. Sudahlah. Baginda Raja melambaikan tangannya. Bukan lambaikan tangan yang mengusir, melainkan lambaikan tangan yang menyerah dengan gembira. Masuk, ikut rapat, dan lain kali tolong tinggalkan bayanganmu di rumah agar kamu bisa datang tepat waktu. Hamba akan berusaha, Paduka. Meskipun selama ini bayangan itu tidak pernah mau mendengarkan. Tawa pun kembali memenuhi halaman istana, dan rombongan yang tadi keluar dengan wajah serius itu pun kembali masuk ke dalam dengan suasana yang jauh lebih ringan, kepala yang jauh lebih segar, dan hati yang jauh lebih lapang untuk menghadapi persoalan-persoalan berat yang masih menunggu di dalam ruangan. Kisah selanjutnya. Alkisah. Pada suatu malam yang tidak biasa dalam artian, biasanya malam adalah waktu untuk tidur, namun malam ini terasa terlalu sayang untuk dilewatkan dengan memejamkan mata. Baginda Raja sedang berbaring santai di kursi taman istananya. Langit di atasnya adalah pemandangan yang tidak memerlukan kata-kata untuk dinikmati. Bersih, cerah, bertabur bintang yang sepertinya malam itu memutuskan untuk hadir semua sekaligus tanpa ada yang absen. Dan di tengah-tengah mereka semua, rembulan berdiri, atau lebih tepatnya mengambang dengan cahayanya yang tenang dan tidak terburu-buru, menerangi taman istana hingga bayangan pohon-pohon tergambar lembut di atas tanah. Abu Nawas duduk tidak jauh dari Baginda Raja. Kepalanya mendongak ke atas, matanya memandang langit dengan ekspresi orang yang sedang menikmati sesuatu yang gratis, namun nilainya
tidak ternilai. Keduanya diam cukup lama. Diam yang nyaman, diam yang tidak memerlukan kata-kata untuk diisi karena langit sudah mengisi semuanya. Sampai Baginda Raja akhirnya berkata dengan nada yang lembut dan sedikit kagum, "Betapa indahnya ciptaan Allah. Malam yang seharusnya gelap gulita justru terasa seperti secuil surga yang diturunkan ke bumi." Abu Nawas mengangguk perlahan tanpa mengalihkan pandangannya dari langit. Paduka benar, dan semua keindahan ini, kalau boleh hamba katakan, berpusat pada satu hal, cahaya rembulan itu. Perhatikan betapa banyaknya bintang yang bertebaran di sana, jutaan jumlahnya, tapi cahaya mereka semua, kalau dikumpulkan sekalipun, tidak mampu menandingi ketenangan yang dipancarkan oleh satu rembulan itu seorang diri. Baginda Raja memandang langit dengan perhatian yang baru. Ya, kamu benar. Keberadaan rembulan di malam hari memang memberikan sesuatu yang berbeda. Hamba sangat menyukai sinarnya, Paduka. Lanjut Abu Nawas dengan nada orang yang sedang berbicara tentang sesuatu yang betul-betul ia rasakan. Ia terang, tapi tidak menyilaukan. Ia hadir, tapi tidak memaksa. Ia menerangi tanpa membuat siapapun harus memicingkan mata. Di antara ribuan obor langit yang lain, rembulan adalah yang paling sopan. Baginda Raja tertawa kecil mendengar pilihan kata itu. Sopan. Ya, itu deskripsi yang menarik untuk sebuah benda langit. Lalu Baginda Raja teringat sesuatu dan menoleh ke Abu Nawas. Tapi berbicara soal cahaya, bagaimana dengan matahari? Ia juga menerangi, bahkan jauh lebih terang dari rembulan. Kita tentu tetap membutuhkannya, bukan? Abu Nawas menimbang sebentar, atau lebih tepatnya, ia berpura-pura menimbang karena dari cara senyum tipis itu muncul di sudut bibirnya. Sepertinya ia sudah punya jawaban bahkan sebelum pertanyaan selesai diucapkan. Betul, Paduka, matahari memang terang, tidak ada yang bisa membantah itu. Ia berhenti sejenak. Tapi kalau boleh hamba jujur, menurut hamba, keberadaan matahari itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Baginda Raja menoleh tajam. Apa? Tidak terlalu dibutuhkan, Paduka. Abu Nawas. Baginda Raja memandang sahabatnya dengan ekspresi campuran antara heran dan geli. Kamu serius? Matahari tidak dibutuhkan? Bukankah matahari dan rembulan sama-sama penting? Sama-sama ciptaan Allah yang masing-masing punya perannya? Tentu saja keduanya ciptaan Allah, Paduka. Hamba tidak meragukan itu. Abu Nawas mengangkat tangannya sedikit, seolah mengklarifikasi. Tapi antara yang penting dan yang lebih dibutuhkan, hamba tetap memilih rembulan, Paduka. Kenapa? Abu Nawas menunjuk ke langit dengan telunjuknya, lalu mulai menjelaskan dengan nada seorang guru yang sedang menyampaikan teori yang sudah ia pikirkan matang-matang. Begini, Paduka, coba perhatikan. Pada malam hari, langit gelap, bumi gelap, tidak ada cahaya. Dan di saat itulah rembulan hadir, menerangi yang gelap, memberikan cahaya kepada yang tidak punya cahaya, mengubah malam yang buta menjadi malam yang indah seperti yang kita nikmati sekarang. Jasa rembulan jelas dan nyata. Baginda Raja mengangguk mengikuti. Sekarang, pada siang hari, langit sudah terang benderang, Paduka. Matahari bersinar. Tapi tunggu dulu, siang hari itu sudah terang bahkan sebelum matahari mencapai puncaknya. Jadi kalau siang hari sudah terang, lalu matahari datang menambahkan terang di atas terang yang sudah ada, apa gunanya? Itu seperti menyalakan lilin di tengah lapangan yang sudah diterangi 1000 obor. Baginda Raja memandang Abu Nawas selama beberapa detik, lalu tertawa. Bukan tawa kecil, tawa yang benar-benar lepas, yang membuat bahunya berguncang dan membuat beberapa burung malam yang sedang beristirahat di dahan pohon terdekat memutuskan untuk pindah ke dahan yang lebih jauh. Abu Nawas, itu logika dari mana? Siang hari terang karena memang mataharinya yang menerangi. Paduka boleh berpendapat demikian, jawab Abu Nawas dengan tenang. Tapi secara pengamatan langsung, setiap kali hamba keluar di siang hari,
Langit memang sudah terang. Matahari ada atau tidak ada, terangnya tetap sama di mata hamba. Kamu ini, kata Baginda Raja sambil masih tertawa, benar-benar pandai memutar kata-kata. Tawa mereda. Keduanya kembali memandang langit sebentar. Lalu Baginda Raja, yang masih penasaran dengan seluk-beluk pikiran Abu Nawas malam ini, berkata, "Baiklah, kita lupakan soal matahari versus rembulan tadi. Tapi tadi kamu bilang sesuatu, bahwa panas bulan bagi sebagian orang bisa terasa lebih panas dari matahari. Benar, Paduka?" Itu tidak masuk akal, Abu Nawas. Secara ilmu pengetahuan manapun, panas matahari jauh melampaui rembulan. Rembulan bahkan tidak menghasilkan panas sendiri. Ia hanya memantulkan cahaya matahari. Baginda Raja mengernyit. Lalu siapa orang-orang yang kamu maksud ini? Yang merasa panas bulan lebih menyengat dari matahari? Abu Nawas menoleh ke Baginda Raja. Senyumnya kini lebih lebar dari sebelumnya. Senyum orang yang sudah menyimpan punchline sejak awal percakapan dan baru sekarang mempersilakannya keluar. Mereka adalah orang-orang yang membeli barang-barang mewah dengan cara dicicil, Paduka. Baginda Raja mengerutkan keningnya. Dicicil? Ya, Paduka. Setiap akhir bulan, tagihan cicilan datang mengetuk pintu mereka. Dan saat itulah, percayalah, Paduka, panas yang mereka rasakan jauh melebihi terik matahari di tengah gurun sekalipun. Kepala pusing, telapak tangan berkeringat, hati kebat-kebit, mulut bergumam sendiri, menghitung angka yang tidak pernah berakhir sesuai harapan. Abu Nawas mengangguk serius. Itu namanya kepanasan karena bulan, Paduka. Karena setiap akhir bulan, panas itu datang tepat waktu tanpa pernah absen. Untuk kedua kalinya malam itu, tawa Baginda Raja memenuhi taman istana. Kali ini lebih keras dari yang pertama. Tawa orang yang tidak menyangka akan mendarat di kesimpulan seperti itu setelah perjalanan panjang membicarakan benda-benda langit. Abu Nawas, dari membicarakan rembulan dan matahari, kamu bisa sampai ke cicilan barang mewah. Keduanya sama-sama berkaitan dengan bulan, Paduka. Jawab Abu Nawas dengan ekspresi yang sangat serius. Hamba hanya menarik benang yang sudah ada. Benang yang sangat panjang dan sangat bengkok, balas Baginda Raja sambil mengusap sudut matanya yang berkaca-kaca karena tawa. Benang yang bengkok pun tetap bisa menjahit, Paduka, asal tangannya terampil. Baginda Raja menggelengkan kepalanya, bukan geleng karena tidak setuju, melainkan geleng karena kagum yang tidak tahu harus diungkapkan dengan cara lain. Malam terus beranjak larut. Rembulan yang menjadi bintang utama percakapan malam itu kini sudah bergeser sedikit ke barat, seolah ia pun tahu bahwa ceritanya sudah selesai dan sudah waktunya berpindah tempat. Abu Nawas berdiri, menepuk-nepuk jubahnya pelan dan membungkuk hormat. Paduka yang mulia, malam sudah semakin dalam. Izinkan hamba pamit pulang. Pergilah, kata Baginda Raja dengan senyum yang masih tersisa dari tawa tadi. Dan Abu Nawas menoleh. Terima kasih sudah menemani malam ini. Langitnya memang indah, tapi percakapan kita lebih indah lagi. Abu Nawas tersenyum, senyum yang tulus dan tidak dibuat-buat. Langit sudah menyediakan panggungnya, Paduka. Kita hanya mengisi dengan kata-kata. Ia pun berbalik dan berjalan keluar dari taman istana, diiringi cahaya rembulan yang tetap setia menerangi langkahnya, sopan, tenang, dan tidak menyilaukan. Persis seperti yang ia katakan tadi. Maka demikianlah, wahai para pendengar yang budiman, di bawah langit yang sama, dua orang bisa melihat hal yang berbeda. Satu melihat keindahan yang membuat hati damai, satu lagi melihat kebijaksanaan yang membuat pikiran bekerja. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa percakapan yang baik tidak harus selalu tentang hal-hal besar dan serius. Kadang ia dimulai dari memandang langit bersama, lalu mengalir kemana saja ia mau pergi, melewati rembulan dan matahari, berbelok ke cicilan akhir bulan, dan berakhir dengan tawa yang menghangatkan malam. Dan malam yang diisi dengan tawa yang jujur dan kebersamaan yang tulus adalah
malam yang tidak pernah benar-benar gelap. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.